Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu ta'wili ahli tomati. Adapun contoh dari pentakwilan orang-orang kelompok ahli tomah. Ahli tomah itu adalah sebuah pernyataan dari orang-orang sufi yang terjadi distorsi, penyelewengan, di mana dia ketika mengungkapkan dan memberikan takwil-takwil, tafsir-tafsir terhadap Al-Quran maupun hadis itu terlalu berlebih-lebihan, lebay kalau bahasa anak gaul itu. Di antaranya itu qaulu ba'dihim, itu pendapat sebagian atau ucapan sebagian orang-orang ahli tomah. Saya sebut dengan ahli tomah. Itu tadi jadi satu ungkapan yang disampaikan, yang diucapkan oleh kelompok-kelompok sufi yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menafsirkan Al-Quran maupun menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Di sini disebutkan fi ta'wili qaulihi ta'ala, di dalam pentakwilan dari dawuhnya Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah kamu, hai Musa, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, adalah orang yang melampaui batas, orang yang telah di luar batas, di mana dia mengakui atau mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ini kan keterlaluan Fir'aun ini. Nah, kaitannya dengan tafsir yang disampaikan oleh kelompok sufi yang ada di dalam komunitas ahli tomah namanya. Ini mereka melakukan penyelewengan terhadap tafsir ayat ini. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu isyaratun ila qalbi, sebagai isyarah, petunjuk ya, ila qalbi, kepada hatinya. Artinya sih pendapatnya sebagian mereka. Artinya bahwa Fir'aun di sini itu ya digunakan atau ditafsiri yang menunjukkan kepada makna hati. Waqala, dan dawu, dan berkata, yaitu qaulu ba'dihim, sebagian dawuhnya sebagian ahli tomah tadi, wal muradu bil Fir'aun. Ya, isyarah kepada hati itu yang dimasukkan, wal muradu, adapun yang dimaksudkan, wa adapun qalb, al muradu yang dimaksudkan, bi Fir'auna, itu bi Fir'auna, dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu diberikan tafsir, mereka memberikan tafsir tentang nama Fir'aun itu dengan tafsir qalbun, hati. Wawa, adapun mana qalbunnya itu adalah at-taghi. Jadi orang yang melampaui batas, orang yang mengklaim dirinya Tuhan, ya, itu namanya Fir'aun. Tetapi yang dimaksudkan di sini Fir'aun itu lebih disetresingkan oleh kelompok ahli tomah, itu lebih kepada hati yang melampaui batas. Saya ulangi, wawa adapun kolbu, ya, wawa adapun bisa juga wawa adapun
ya kolbu, ya itu atowi, orang yang melampaui batas ala kulli insanin, di atas seluruh manusia, karena mengklaim dirinya Tuhan itu kan sudah pol-polan klaim seperti itu. Nah, disinilah terjadi distorsi, terlalu berlebih-lebihan, ya, terlalu berlebih-lebihan untuk memberikan makna dan takwil terhadap Fir'aun. Jadi masa Fir'aun itu dimaknai hati orang yang berlebih-lebihan itu disebut Fir'aun. Ini tentu sangat bertentangan, ya. Jadi kalau diartikan idhab, pergilah kamu hei Musa, ya, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya Fir'aun itu togo, yaitu telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dimaknai sifat yang melampaui batas. Ini mana ini yang sudah didistorsikan kan? Fir'aun itu bukan, artinya bukan sifat yang melampaui batas atau hati yang melampaui batas, tapi Fir'aun itu sesungguhnya adalah sosok pribadi seorang manusia, ada jasadnya, ada kepalanya, ada tangannya. Semestinya tidak perlu mereka melakukan pentakwilan dengan cara seperti ini, karena nanti akan mengkaburkan terhadap substansi ayat. Substansinya ayat itu kan sudah jelas, idhab, Allah memerintahkan, jadi pergilah kamu hai Musa, jelas ini sebagai bukti bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengajak Fir'aun, ya, untuk mengingatkan Fir'aun, kamu pergi ke Fir'aun, ya. Ini satu argumentasi bahwa nama Fir'aun itu bukan isyarah hati orang yang melampaui batas, bukan, ya. Nah, ini perlu dipertegas di sini. Wa fi qoulihi ta'ala, dan di dalam dawuhnya Allah Ta'ala dalam contoh yang lain, ya, takwilnya orang-orang ahli Toma ini yang telah juga mengalami atau telah dilakukan penyelewengan ini di dalam ayat yang lain, wa an alqi asok, wa an alqi, dan hendaklah kamu Musa melemparkan asoka, akan tongkatmu. Ini juga diberikan takwil yang sangat jauh dari substansi ayat. Padahal substansi ayat antara idhab ila fir'auna dan wa'an alki asok ini, substansinya ayatnya itu adalah jelas. Di situ ada perintah, ya, ada orangnya, ada zahirnya, ada jasadnya, yang mudah untuk dipahami dan dikenali. Begitu juga wa'an alki asok, hendaklah kamu Musa untuk melemparkan asoka, akan tongkatmu. Ini jelas sudah. Di mana Nabi Musa pada saat itu telah menghadapi, yaitu sekelompok ahli sihir, dengan kekuatan magicnya mereka mampu, yaitu menghadirkan ular-ular tadi. Nah, oleh Allah untuk memerangi ular-ular itu, Allah perintahkan Nabi Musa agar supaya melempar tongkatnya. Ini jelas kan? Loh, di sini kok kemudian antara melempar, ya, justru kemudian ditafsirkan yang jauh dari substansi ayatnya. Substansi ayatnya kan jelas, wa an alqi asok itu memang Nabi Musa tadi loh disuruh melempar tongkatnya. Musa, lemparkan, ya, asoka, tongkatmu. Nah, ternyata apa yang ditafsirkan oleh mereka, atau mereka yaitu mentakwili dengan cara apa? Yaitu asok itu ternyata mereka takwili aikul lama yatawakka'u alaihi wa ya'tamidu bima siwallahu azza wa jalla
wayan bagi ayul kiyahu. Ternyata kemudian ayat ini ditakwili, ya, ditakwili yang keluar dari substansinya. Jadi kalau keluar dari substansinya kan seakan-akan kalimat, lafaz kalimat Al-Quran itu hilang kan, hilang. Coba perhatikan di sini. Kemudian orang-orang ahli toma itu mentakwili disuruh melempar kulama segala sesuatu, ya, tawakkau yang telah dijadikan sandaran alaihi atas mah, wa ya'tamidu dan telah menjadikan pedoman, ya, bu kepada ma mimma dari sesuatu siwallah yang selain Allah, fayan bagi maka semestinya ayul kiyahu untuk melemparkan atau membuang siapa man hu akan mah. Jadi sangat jauh kan. Ditafsirkan begini, ternyata pada diri manusia itu kemudian ditafsirkan begini, disuruh diperintahkan untuk melepaskan, untuk membuang segala sesuatu yang saat ini dijadikan dasar atau sandaran atau pedoman bagi seorang hamba, disuruh membuang semuanya, ya, kecuali kamu hanya berpegang teguh kepada Allah. Nah ini kan jauh kan, ya. Memang hidup itu memang iya secara spiritual kita sandarkan seluruhnya kepada Allah, tapi di sini kan ada kesan bahwa di dalam kehidupan itu kita tidak perlu lagi membuat aturan-aturan, buang semuanya, ya. Jadi apa yang kamu jadikan pedoman yang selain Allah itu buang, apa yang kamu jadikan sebagai aturan-aturan dalam hidupmu itu buang, hanya kamu berpedoman dan berpegang teguh kepada Allah. Akhirnya nggak berlaku kalau sudah seperti ini undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia di dalam mengatur kehidupan ini disuruh buang semua kan. Ada kesan seperti itu. Tuh, kalau ini dipahami seperti itu kan nanti akan menjadi justru, ya, makhluk atau alam semesta ini tidak tertata dengan baik. Ya, artinya nggak ada gunanya kita itu. Jadi orang Islam itu nanti tidak perlu buat undang-undang, tidak perlu membuat peraturan-peraturan, ya, karena itu adalah segala sesuatu yang selain Allah disuruh membuang. Itu dan mungkin kan, bahwa kita itu makhluk apa Allah sebagai khalifah disuruh ngatur bumi. Salah satu fitrahnya orang ngatur bumi itu ya tentu harus ada kesepakatan antar manusia tentu. Dan kalau ini dipakai itu bahkan fikih pun tidak bisa dijadikan landasan dasar, karena fikih itu merupakan hasil ijtihadnya manusia. Ya, ini kalau diterapkan pentakwilan ahli tomah ini sangat berbahaya. Ini yang saya maksudkan contoh-contoh distorsi yang dilakukan oleh orang-orang ahli tomah. Wa fi qaulihi, sementara contoh yang ada di dalam dawuhnya Nabi Muhammad SAW, di mana mereka juga melakukan penyelewengan takwil, penjelasan terhadap hadis. Hadisnya berbunyi tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Tasahharu, hendaklah kalian sahur. Fa inna fis sahuri, karena di dalam sahur itu barokatan, ada barokahnya. Ini jelas sudah. Jadi ketika kita puasa, ya, maka setiap malam, di malam hari kita diperintahkan oleh Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah untuk bersahur, karena makanan, ya, makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Nah, aroda bihi, sementara aroda menginginkan siapa ahlu toma bihi dengan lafaz tasahharu itu. Apa yang mereka inginkan, ya, dengan lafaz tasahharu? Ternyata mereka itu mentakwili
lafadz tasaharu itu al istighfaro, yaitu kepada minta ampun. Jadi kalau dimaknai tasaharu itu bukan sahur, tapi mintalah ampun kalian semua. Bil ashari, yaitu di waktu sahur, bukan makan, bukan minum sebagai persiapan untuk puasa, tetapi mereka artikan tasaharu di sini disuruh istighfar di saat waktu sahur. Ya ini kan jelas ya mengalami distorsi kan, ini penyelewengan, pentakwilan. Lah ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali, yang dikritisi oleh Imam Ghazali kepada para sufi-sufi yang ada di dalam komunitas ahli tomah ini. Ya ini yang dikritisi oleh Ghazali. Wa amsalu zalika, dan adapun contoh-contoh ucapan sebagian mereka itu hatta ini ya, hatta bahkan tidak hanya ya mentakwili dengan takwil yang salah atau yang menyesatkan, bahkan hatta yuharrifuna, sehingga mereka bisa merubah apa qaulu ba'dihim, merubah Al-Qur'an. Kalau ini dibiarkan kan nanti itu akan bisa merubah kan kepada substansi Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari apa namanya, lafadz, huruf, kalimat kan. Kok kemudian ditawili seperti itu padahal kalimatnya jelas. Ya, tentu ini sama dengan merubah kan keorsinilan, ya, keorsinilannya dan substansi Al-Quran kan. Hatta yuharrifuna, sehingga mereka itu melakukan tahrif, perubahan tahrif Al-Quran kepada Quran. Dan kalau ini terus dilakukan seperti itu, tidak ubahnya ya, tidak ubahnya dengan orang-orang Yahudi dulu ya, sampai sekarang ini juga banyak di ajaran-ajaran kitab-kitab ya selain Al-Quran itu sudah terjadi tahrif itu. Makanya di Al-Quran itu oleh Allah dikritik wa yuharrifuna ya, kalimah amma wadihi, di mana orang Yahudi itu senengannya mentahrif, merubah terhadap kalimat-kalimat bimawati yang ada pada posisinya. Ya banyak itu ya terjadi distorsi, penyelewengan, perubahan-perubahan. Dan kalau itu terjadi, maka tidak ubahnya orang-orang ahli toma itu ya tidak ubahnya seperti orang Yahudi. Mereka melakukan yaitu tahrif namanya, min awalihi, mulai dari awalnya Al-Quran wa ila akhirihi, ila akhiri sampai akhirnya Al-Quran. Andohirihi, ya begitu juga mereka telah melakukan distorsi atau perubahan tahrif andohiri dari dohirnya Al-Quran. Ya, dari dohirnya Al-Quran, dari lafaz-lafaznya Al-Quran itu akan juga berubah nanti. Wa antafsirihi, dan akan juga berubah Quran itu dari tafsirnya al-mangkuli yang telah ditransfer atau dinukil an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini seorang mufassir ya, sahabat Rasulullah, dan sekaligus beliau itu sepupuan dengan Rasulullah karena putranya Abbas ya, putranya Abbas. Ibnu Abbas ini adalah mufassir pada waktu itu ya, mufassir yang selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam penjelasan-penjelasan Al-Quran itu. Nah, kalau begitu kan sudah jauh ya, akhirnya jauh dia merubah, sudah melakukan tahrif terhadap tafsir-tafsir yang dibuat ya atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wasairil ulama'i, dan juga telah melakukan perubahan ya, merubah dari tafsirnya para ulama-ulama ahli tafsir. Wa ba'du hadhi ta'wilati, dan
Adapun sebagian takwil-takwil ini itu yu'lamu, bisa diketahui butlanuha, kebatilannya, kesalahannya, batilnya takwilnya ini qot'an, secara qot'i. Artinya apa? Artinya bahwa sebagian takwil-takwil ini sesungguhnya ya ini sudah diketahui secara qot'i kebatilannya. Bagaimana tidak batil? Ya, tidak salah. Dia itu loh kok bisa memaknai satu misal, yaitu Fir'aun diartikan apa tadi? Diartikan hati orang yang melampaui batas, itu Fir'aun. Atau tasaharu mereka artikan yaitu minta ampun. Nah, ini padahal di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu qot'i bahwa yang namanya Fir'aun ya Fir'aun, yang mananya sahur ya sahur. Bukan kemudian sahur itu diberikan takwil atau diberikan tafsir atau penjelasan bahwa sahur itu adalah istighfar. Nah, ini kata zili Fir'auna ini seperti memposisikan Fir'aun alal qalbi, terhadap hati. Ini contoh ini. Jadi model takwil ya, ini kebatil ini diketahui kebatilannya itu diketahui secara qot'i, batilnya itu ya, seperti mengatakan zili Fir'auna, seperti memposisikan Fir'aun alal qalbi dengan makna atas makna hati. Karena apa? Wa inna Fir'auna, maka sesungguhnya Fir'aun itu adalah syahsun, sosok mahsusun yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disentuh, dan bahkan jejak-jejak histori sejarahnya itu masih ada sekarang di Mesir. Ya. Nah, Fir'aun itu sosok yang bisa diindrai, sosok yang bisa dirasakan adanya, bukan ada di dalam khayalan, bukan ada maknanya sifat hati, di mana penjelasan Fir'aun merupakan sosok itu tawataro ilaina anaklu, tawataro yang telah kuat secara mutawatir, telah diriwayatkan banyaklah secara mutawatir ilaina kepada kita apa anaklu, yaitu dalil nakal baik Quran maupun hadis biwujudi akan adanya yang namanya Fir'aun. Jadi ini dibantah secara qot'i, ini melanggar yaitu kekot'ian dalil yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi takwilnya itu bertentangan dengan itu, batil itu, batil. Wa da'watu Musa lahu, ini argumentasi yang kedua, membuktikan bahwa tidak dibenarkan mentakwili Fir'aun itu dengan takwil hati yang melampaui batas, nggak bisa. Apa argumentasi lainnya adalah kata-kata ilham yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa itu, disuruh pergi, Musa pergilah kamu. Artinya apa? Artinya Nabi Musa disuruh untuk menghadap Fir'aun, untuk mengajak dan mengingatkan Fir'aun. Itu namanya wada'watu Musa lahu, ada ajakan dari Musa. Dan tentu Musa itu disuruh menghadap itu bukan menghadap hati, tetapi menghadap sosok yang namanya manusia. Dan ada memang manusianya yang namanya Fir'aun. Begitu juga ke Abi Jahlin, seperti sosok Abu Jahal, itu adalah bukan setan, bukan jin. Abu Jahal itu, wa Abi Lahabin dan Abu Lahab itu bukan jin dan bukan setan, tapi sosok. Nah, ini ketika mereka menyebut lafaz Abu Jahal, Abu Lahab, ternyata mereka maknai, mereka takwili bukan sosok, ya, bukan sosok bentuk individu, bukan, tapi mereka artikan, mereka takwili dengan yaitu apa, dengan takwilan seperti jin atau setan. Ini kan salah itu.
wa ghairihima, dan selain keduanya minal kufari dari golongan orang-orang kafir. Walaisa, dan tidak ada, artinya bukan siapa Fir'aun, min jinsi syayatin, dari jenis setan, bahwa perlu dipertegas, perlu di sini ditegaskan oleh Imam Ghazali bahwa bahwa Fir'aun itu bukan berasal dari kelompok setan, wal malaikati, juga bukan dari malaikat. Mimma, dari sesuatu, lam yudrok, yang tidak bisa disentuh bil hissi, tidak bisa ditemukan bil hissi secara indrawi. Artinya bahwa Fir'aun itu adalah sosok yang bisa disentuh, bukan sesuatu yang tidak bisa disentuh. Mimma lam yudrok bil hissi, bukan. Tetapi Fir'aun itu adalah sosok yang bisa dirasakan adanya, yang zahir penampilannya. Maka inilah yang dimaksudkan Imam Ghazali. Ini orang-orang ahli Thomah itu terlalu berlebih-lebihan ketika harus menafsirkan, mentakwili Al-Quran dan termasuk kepada hadis. Hatta yatatarroko, sehingga dia nerombol, ya, sehingga dia itu menyelinap. Apa at-ta'wilu, takwilannya ila al-fati, kepada lafat-lafatnya ma. Dari situ bahwa takwil ini akhirnya nyerobot lah, ya, tatorok, berusaha masuk kepada lafat-lafatnya, nyelinap di situ, ya. Akhirnya di situ terjadi yaitu menerobos. Namanya menerobos kan melanggar aturan, melanggar kaidah-kaidah bahasa, melanggar kaidah-kaidah makna, kan itu takwil model itu, yaitu melanggar, yaitu takwil itu melanggar kepada kaidah-kaidah lafadznya. Wa kadzalika, dan begitu juga ada wa kadzalika, dan itu, dan kayak itu, dan itu seperti contoh itu, ya, barusan tadi contoh Fir'aun. Hamlus sahuri, adapun kandungan makna sahur itu alal istighfari, yaitu atau hamlus sahuri, membawa makna sahur alal istighfari, yaitu kepada makna istighfar, ya. Amalah kan membawa, kan, jadi membawa makna sahur kepada makna istighfar. Bener apa enggak kira-kira secara bahasa? Jelas jauh ini namanya sudah melakukan ya tatarroko at-ta'wil ila al-fadhi. Dan ini biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang berlebih-lebihan di dalam menafsiri Al-Quran maupun hadis, yang disebut dengan ahli Thomah tadi, orang yang berlebih-lebihan di dalam menarasikan tafsiran-tafsiran itu. Fa innahu, maka sesungguhnya sahur, karena ada siapa Nabi SAW itu yatanawalu, yaitu yatanawal, makanlah, atau akan makanan. Bahwa yang namanya sahur itu adalah memakan suatu makanan, ya. Jadi makan makanan ini, sehingga Nabi wayakulu, dan dawuh tasaharu, sahurlah kalian semua, wahallumu, dan kemudian ayo-ayolah kalian semua ilal wadail mubarak, yaitu untuk menikmati makanan pagi yang penuh dengan berkah. Jadi itu memang dianjurkan oleh Nabi. Yang namanya sahur itu bukan istighfar, tapi makan minum, ya, dalam rangka persiapan puasa. Nah, ini di ilal wadail mubarak, yaitu menuju kepada makanan pagi yang penuh dengan barokah. Ini sudah clear, ya. Bahadihi, maka adapun ini contoh tadi, takwilan ini, contoh-contoh takwilan itu adalah yudroku. Yudroku itu apa artinya? Bisa ditemui, ya, bisa ditangkap, bisa ditemui, ditawaturi secara, yaitu dalil mutawatir, walhisi, dan bisa dirasakan secara indrawi.
Apa butlanuha kebatilannya atau kebatalannya daripada takwil-takwil ini naklan atas dasar dalil nakal. Jadi ini betul-betul salah besar ini karena bertentangan dengan dalil nakalnya, nakli, dalil qot'i yang berdasarkan dalam Quran dan hadis. Jadi contoh-contoh takwil tadi itu ya itu ditemukan atau didapati kebatilannya itu didasarkan atas dalil nakal yang sudah mutawatir ya, yang diberitakan, diriwayatkan oleh banyak mufassir. Nah ini mereka itu telah melakukan perubahan dari apa? Dari tafsirnya Ibnu Abbas, dari tafsirnya para ulama-ulama tafsir. Ini bertentangan mereka. Jadi sebagian mereka itu di dalam pentakwilannya itu bisa ditemukan kebatilannya itu secara nakal, secara dalil nakli, ya Al-Quran dan hadis. Wabadua dan ada pun juga sebagian daripada takwilan-takwilannya itu, kebatilan takwilnya itu bisa yu'lamu diketahui ya biwali bidoni dengan dugaan yang kuat itu berdasarkan atas logika. Jadi sebagian takwil-takwil itu bisa dilihat, bisa diketahui dengan wali bidon. Kalau yang pertama tadi bisa dikonfirmasi kesalahannya itu melalui dalil-dalil mutawatir. Dalil mutawatir tentu adalah Al-Quran dan hadis dan apa-apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang berkompeten di situ, seperti yaitu Ibnu Abbas dan termasuk para mufassir. Nah sementara ada sebagian takwil mereka itu diketahui akan kebatilannya biwali bidoni namanya, didasarkan atas dugaan yang kuat. Wadzalika adapun ba'duha, sebagian tafsir itu fi umurin terhadap atau pada perkara-perkara la yata'allaku yang tidak berkaitan biha dengan umur apa al-ihsasu, yaitu hal-hal yang bersifat hal-hal indrawi. Artinya apa? Artinya kalau yang tadi itu jelas bahwa kebatilan mereka itu bertentangan, nabrak kepada dalil nakal, ya dalil nakal. Dan sebagian pentakwilan mereka itu bisa diduga, bisa diketahui dengan dugaan yang kuat. Dan sebagian takwil ini yang dilihat melalui dugaan yang kuat itu dalam persoalan-persoalan la yata'allaku yang tidak mengaitkan biha dengan umur apa al-ihsasu, yaitu hal yang bersifat indrawi. Contohnya begini, ketika sholat itu kan apa? Sholat itu yaitu satu perbuatan yang diawali niat dan kemudian takbir, di situ ada qiyam, ada ruku', ada sujud. Nah itu sholat kan, ada bacaan Fatihah macam-macam, terus kemudian nanti diakhiri salam. Nah mereka diduga bahwa mereka itu ternyata ketika memahami tentang konteks sholat itu, mereka tidak pernah mengaitkan sholat itu dengan hal-hal yang indrawi sifatnya, bahwa sholat menurut mereka itu cukuplah dengan cara ingat saja, karena hakikatnya sholat itu, tujuan sholat itu adalah ingat, dengan satu dalil aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena ingat. Kalau sudah ingat ya sudah, nggak perlu dengan sholat, dengan rukuk, dengan sujud. Ini artinya la yata'allaku bil ihsas, tidak mengaitkan dengan hal-hal yang indrawi. Jadi tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Nah ini diduga seperti itu, diduga kuat sebagian kebatilan-kebatilan mereka ketika mentakwili tentang sholat itu seperti itu.
Begitu juga yang namanya saum. Jadi menurut kajian mereka saum itu adalah cukup memelihara hati. Ya, saum itu kan memelihara kan? Saum itu memelihara. Sementara dia tidak mengaitkan dengan hal yang ada pada puasa yang bersifat dhahiri, seperti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkumpul dengan suami istri, ya. Nah, mereka itu tidak menggunakan term seperti itu, meninggalkan sesuatu yang terkait dengan indrawi. Mereka hanya memaknai bahwa puasa itu yang penting adalah menjaga hati. Seperti hanya sholat tadi, sholat itu yang penting ingat, tidak kepada tidak mengaitkan sesuatu yang indrawi seperti takbir, ruku, sujud. Dan ini sebagian takwil kesalahannya itu bisa diketahui melalui bigholi bidhonni, dengan dugaan yang kuat seperti itu. Wa kullu dzalika, maka adapun seluruh dari takwil tadi, baik ya yang bertentangan dengan dalil-dalil mutawatir maupun takwil-takwil yang salahnya bisa diketahui dengan wali bidhonni, itu haramun haram. Wa dhalalatun, dan sesat, wa ifsadun, yang bisa merusak lidini, bagi agama, alal khalqi, terhadap makhluk. Ya, perbuatan-perbuatan ini hukumnya haram, ya, hukumnya sesat, dan bahkan ini bisa merusak terhadap eksistensi agama yang dianut oleh yaitu masyarakat atau makhluk. Walam yungkol, dan tidak dinukil, tidak ditransfer syai'un, sesuatu itu mindalika, dari takwil. Sesuatu dari takwil itu tidak ditransfer, tidak dinukil anis sahabati, dari para sahabat, wala anit tabiina, juga tidak menukil, ya, menjadikan sumber dasar dari para tabiin, wala anil Hasan al Basri, anil Hasanil Basri, tidak juga mereka menukil dari Syekh Hasan al Basri. Padahal ma'ik babi, bersamaan ketekunannya Hasan al Basri ala da'watil khalqi, untuk selalu mengajak makhluk, wa wa'idhihim, dan memberikan pendidikan pada makhluk atau masyarakat. Nah ini, jadi mereka tidak mau mengambil tidak mau mengambil dasar-dasar yang telah dicontohkan sahabat, tidak mau mengambil tafsirnya sahabat seperti Ibnu Abbas, tidak pula kepada tabiin, ahli tafsir itu, dan juga tidak pernah belajar atau menukil dari bagaimana Hasan al Basri, salah satu orang yang sangat tekun untuk membawa, mendakwa, mengajak makhluk, komunitas, ya, komunitasnya, dan memberikan pelajaran pada mereka. Coba mereka mau membuka diri dengan dengan menerima atau menukil, mentransfer dari sahabat, tabiin, dan Hasan al Basri dan yang lain, saya kira nggak ada soal. Persoalannya mereka itu memahami, yang kemudian mentakwili atas dasar nafsunya. Walaya baru, maka tiada tampak dikaulihi, karena dawuhnya Nabi, ya, artinya falaya daru, maka tidaklah tampak kalau begitu. Ya, dikauli, karena dawuhnya Nabi, man fassaral Quran biro'ihi, ini man, adapun barang siapa itu fassaro, telah menafsirkan, siapa man al-Quran, Quran, barang siapa menafsirkan Quran biro'ihi, menurut yaitu pendapatnya, menurut nafsunya ini, balyatabawa, maka bersiaplah untuk menempati mak'adahu, akan tempatnya, man minan nari, yaitu daripada neraka. Apa makna? Jadi tidak tampak, makna hadis ini tidak nampak, ya.
illa hadan namtu, ya kecuali ya model seperti ini, ya model orang yang seperti ini loh, orang-orang yang seperti ini tadi, yaitu dengan menafsiri yang atau mentakwilkan yang jauh itu loh, ya yang kena hadis ini ya model-model orang seperti ini yang tadi saya sebutkan, itu takwilan-takwilan yang dilakukan oleh ahli toma ini. Maka bertempatlah, ya tempatnya itu tidak lain adalah yaitu di neraka. Apa makna illa dan namtu, kecuali yaitu dari model ini. Bagaimana? Wa ada man ayyakuna, ada apa warduhu, tujuannya man, waro'yuhu, dan pendapatnya man, itu takriru amrin, menetapkan satu perkara, watahqiqahu, dan membenarkan juga kepada perkara. Nah ini artinya begini, bahwa tidak ada lagi model seperti ini yang kena teguran atau ancaman dari hadis ini, yaitu orang yang mempunyai tujuan dan pandangan terhadap suatu perkara itu. Jadi di mana tujuan dan pandangannya orang tadi itu adalah takriru amrin, dalam rangka untuk mengakui, menetapkan terhadap sesuatu, untuk menetapkan, untuk mensubutkan suatu perkara dan membenarkan kepada suatu perkara tadi. Perkara itu entah perbuatan, entah sesuatu itu, dari situ kemudian untuk membenarkan. Jadi tujuannya itu hanya ingin takriru amrin, tujuannya dengan punya pandangan, tujuannya mentakwili itu, mentakwili Fir'aun menjadi tafsirnya menjadi apa, hati yang melampaui batas, mentakwili sahur dengan arti istighfar, itu semua tujuannya adalah takriru amrin, untuk menetapkan satu perkara, watihqiqahu, dan membenarkan dengan perkara itu, membenarkan perkara. Fayastajiru, kemudian menarik itu mencari. Siapa man syahadatul Qur'ani, yaitu dalil Quran, bukti-bukti Quran. Loh ini dalilnya. Jadi perkaranya itu dibenarkan dulu, ya problemnya itu dibenarkan menurut nafsunya, baru kemudian dicarikan dalil untuk pembenaran pendapatnya. Fayastajiru, maka kemudian menarik siapa man syahadatul Qur'ani, akan bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran, ya bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran ditarik kemudian ilaihi, terhadap amr. Jadi ditarik untuk membenarkan amr tadi persoalan, sehingga wayahmiluhu, dan membawa siapa manhu kepada Al-Quran, alaihi, atas amr tadi, min ghairi ayyasyada, dengan tanpa adanya bukti ditanzilihi, akan turunnya Al-Quran alaihi, atas ma, apa, dalalatun, yaitu dalalah, petunjuk, lafziyatun, yang bersifat lafaz, lughawiyatun, yang bersifat bahasa, atau nakliyatun, atau secara nakliyah. Jadi tidak ada, ya. Jadi mereka itu berusaha mencari dalil Al-Quran dalam rangka untuk membenarkan akan pandangannya, sehingga mereka harus membawa, ya mengantarkan Al-Quran itu, padahal ya ayat itu tidak pernah, ya adanya, tidak pernah diturunkan karena itu, dan tidak pernah juga menundukkan secara lafadznya, bahasanya, atau nakliyahnya, tidak. Asbabun nuzulnya nggak sesuai, lafadznya juga jauh. Maka sebab itu wala yang bagi, maka tidak boleh apa ayyuf ama, yaitu memahami, memberikan pemahaman minhu, dari amr, annahu, bahwasanya amr yajibu, wajib, annahu, bahwasanya orang itu yajibu, wajib, Allah yufassaro, ya wajib orang itu tidak boleh menafsirkan apa Al-Quran, ya tidak boleh itu memberikan pemahaman kepada amar seperti itu dengan cara menarik satu
sebuah ayat Al-Quran dipaksakan untuk membenarkan satu persoalan. Annahu yajibu alla yufassir, ya, wajib bagi seorang alla yufassiro, tidak ditafsirkan, alla yufassaro, tidak boleh ditafsirkan apa Al-Quran bil istinbati, dengan cara menggali, ya, menggali dari yaitu pikiran wal fikri, dan pikirannya, pikiran dan pemikirannya. Tidak boleh tafsir itu, tidak boleh Quran ditafsirkan menurut akal, menurut nafsunya, menurut pandangannya. Jadi tidak boleh Allah yufassaro, tidak boleh ditafsirkan apa Al-Quran bil istinbati, dengan cara menggali potensi yang ada pada dirinya, wal fikri, dan menggali potensi yang ada dalam pemikirannya. Itu tidak boleh. Fa inna minal ayati, maka sesungguhnya sebagian daripada ayat-ayat, adapun sesuatu nukilah yang telah dinukil, biha dari ayat, anis sahabati dari para sahabat, wal mufassirinan dan ahli tafsir, apa satu ma'anin, yaitu ada 5 makna-makna, wasitatun dan ada 6, wasabatun dan ada 7. Maka sesungguhnya ayat-ayat yang dinukil dari ayat itu dari sahabat, ayat yang dinukil itu yang berasal dari sahabat dan para mufassir itu memang dari satu kata lafadz itu kadang-kadang mengandung satu ma'anin, yaitu 5 makna sampai 6-7 makna. Itu seperti itu kan kalau namanya tafsir kan seperti itu. Jadi ayat-ayat itu sesuatu yang dinukil dari ayat, ya, yang berasal dari sahabat, mufassir itu kadang-kadang punya makna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa yulamu, dan diketahui bahwa anna jami'ah, seluruh dari makna, bahwa seluruh dari makna tadi itu ghairu masmu' minan nabi, itu ghairu masmu'in, tidaklah didengar, minan nabi, dari nabi. Kenapa? Fa'inna, karena sesungguhnya makna itu kotakunu, kadang-kadang ada apa makna itu munafiatan, yaitu bertentangan, latak balu, yang tidak menerima, ya, apa makna al-jam'a, akan yaitu kesamaan, ya, tidak bisa diintegrasikan, tidak menerima akan kesamaan. Artinya begini loh, bahwa ayat-ayat yang dinukil dari sahabat itu memang tafsiran sahabat itu ada, para mufassir dan sahabat itu sampai 5, 6, 7 begitu. Tapi perlu diketahui bahwa seluruhnya itu memang tidak didengar dari Nabi, karena kadang-kadang makna itu yaitu berlawanan sehingga tidak menerima al-jam'ah, kesepakatan. Fataku fayakunu, sehingga ada apa dzalika, makna itu mustanbaton, digali, ya, bi husnil fahmi, dengan pemahaman yang baik, wa tulil fikri, dan pemikiran yang lama. Walihada, oleh karena ini mustanbat, menggali dengan cara, ya, bi husnil fahmi wa tulil fikri, itu olah dawul Ibni Abbas radhiyallahu an, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Artinya walaupun para mufassir ini kan memang tidak langsung, tidak dengar makna-makna itu, memang tidak pernah mendengar kan dari Nabi, memang ya itu merupakan istinbatnya mufassir kan. Nah, beda loh mustanbit, istinbat dengan apa namanya, dengan pentakwilan yang ngawur itu. Kadang-kadang mereka itu, ya, makna-makna itu kadang bertentangan, latak balul jam'ah, yang tidak bisa diintegrasikan, sehingga makna itu yaitu dilakukan istinbat untuk digali lagi dengan pemahaman yang bagus dan pemikiran yang lama.
Jadi ada proses begitu maksudnya. Jadi tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Tapi kalau menafsirkan satu ayat dalam rangka untuk kepentingan persoalan, untuk kepentingan nafsunya, itu yang nggak boleh. Boleh menjadi orang takwil itu boleh, ahli tafsir boleh. Wong Nabi aja pernah berkatakan Ibnu Abbas. Walihada, oleh karena ini qala Daus, siapa Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqih fiddin wa alimhu at-ta'wilin, jelaskan. Bukan tidak boleh mentakwil, tapi harus bi husnil fahmi wa tulil fikri. Karena itu Rasulullah mengatakan atau mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma ya Allah faqihu, berikanlah kemampuan yang dalam kepada Ibnu Abbas fiddini, dalam masalah agama, wa alimhu, dan ajarkan ya Allah kepada Ibnu Abbas at-ta'wil, akan ilmu takwil, penafsiran. Ini sudah clear, bukan tidak boleh. Ya, boleh, tapi bukan karena kepentingan nafsu. Maka itu waman yastazizu, barang siapa yang menganggap boleh min ahli tomati, dari kelompok orang-orang ahli tomah, mitlah hati ta'wilati, semisal takwil-takwil ini, ma'ilmi, yang disertai dengan pengetahuannya man. Kok ada orang menganggap boleh takwil-takwil ahli tomah seperti takwil ini, padahal dia tahu bi anna ghairu muradatin bila alfat, bi anna, karena sesungguhnya yaitu takwil itu adalah ghairu muradatin, tidaklah yang diinginkan bil alfati, dengan lafaz-lafaz itu. Wa yasamu, dan menduga itu ya mengira-ngira, menduga. Siapa man annau sungunnya man itu yaksudu, yaitu bertujuan zaman biha, dengan takwil tadi, dakwatal kholqi ilal kholik, dalam rangka untuk mengajak makhluk kepada kholik, maka itu yudhohi namanya. Kok ada orang yang tahu, orang ngerti bahwa ahli takwil itu mentakwilkan tidak sesuai dengan lafadznya, karena dia menduga bahwa tujuan itu paling penting itu tujuannya untuk membawa makhluk bisa, yaitu mengabdi kepada Kholik, tanpa memperhatikan terjadi distorsi itu lebih kepada endingnya, yang penting tujuannya baik. Maka itu sama dengan yudhoi, yaitu menyamai siapa man kepada orang. Yastajizu, yang membolehkan al-ikhtira awal wada'ah, ikhtira mengada-ngada, wal wada'ah, dan menciptakan, membuat-buat. Ini bid'ah kan? Ya, membuat-buat satu persoalan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi itu sama dengan orang yang menyerupakan ya kepada orang yang membolehkan itu dengan al-ikhtira wal wada'ah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan menyaingi lah ya, yudhoi, yaitu menyerupai ya man kepada orang, yastajizu, yang membolehkan. Jadi sama dengan membolehkan untuk mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Membolehkan yastajizu al-ikhtira wal wada'ah, untuk yaitu menciptakan dan yaitu mengada-ngada ala Rasulillah, atas Rasulullah, atas apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, diada-adakan. Lima, karena sesuatu adapun mafi nafsi, pada dirinya man itu hakun, benar, karena menganggap apa yang ia lakukan itu benar. Walakin, akan tetapi lam yantik, tidak pernah berbicara dengan yaitu apa asyar'u, syariat, padahal apa yang dilakukan dengan takwil itu tidak pernah ada dasarnya syariat ya. Itu kaman seperti orang yadha'u fi kulli mas'alatin, yang menisbatkan siapa man fi kulli mas'alatin, pada setiap masalah, yaroha, melihat siapa man ha akan kula masalah, hakon, benar, hadisan sebagai hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu kan sama orang yang menisbatkan terhadap persoalan, kemudian persoalan itu dilihatnya persoalan itu benar kayak hadisnya Nabi. Ini kan namanya membuat-buat hadis kan ini. Benar ini kayak hadisnya Nabi begini. Ya, hakon. Ya roha hakon, melihat setiap masalah itu benar hadisan sebagai hadis. Tuh ini. Ya. Ini benar ini kayak hadisnya Nabi ya. Badzalika, maka adapun seperti itu dzulmun, adapun zalim tidak, yaitu menempatkan tidak pada tempatnya, wa dhalalatun, dan sesat, wa dukhulun, dan masuk fil wa'idi, di dalam ancaman al mafhumi yang dipahami, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang membohongi alayya kepadaku, muta'ammidan, dengan cara sengaja, falyatabawa, maka hendaklah siap-siap siapa man maq'adahu, akan tempat duduknya man minan nari, dari neraka. Ini jadi barang siapa membohongi atas diriku dengan menyengaja, ini persis dawuhnya Nabi, ini dawuhnya Nabi, padahal bukan gitu loh, maka siaplah orang itu. Maka hati-hati, biasanya mau balik ini harus hati. Bahkan asyaru, lebih jahat, lebih jelek lagi, fi ta'wili hadhihi, ya, fi ta'wili hadhil alfati, lebih jahat lagi di dalam mentakwili, menafsirkan, yaitu lafaz-lafaz ini, ya, mentakwili lafaz-lafaz ini. Itu atomu wa a'dhamu, lebih banyak, wa a'dhamu, dan lebih besar. Li'anna, karena sunnah alfat itu mubtilatun, karena sesungguhnya takwil itu mubtilatun, telah membatalkan lisikoti, akan, yaitu sikoh bil alfati, akan lafat-lafat. Karena takwil ini akan membatalkan, akan membuyarkan, akan keotentikan daripada lafat-lafat, akan kesikoan lafat. Fir'aun itu loh, Fir'aun kok kemudian ditafsirkan Fir'aun itu adalah kolbun atau hati yang melampaui batas. Ini kan membatalkan, mubtilatun, telah membatalkan kan? Takwil ini telah menghilangkan lisikoti, akan kepercayaan bil alfati, terhadap lafat-lafat, ya, waqotiatun, dan akan memutuskan thoriqul istifadati, akan, yaitu jalan mengambil manfaat, wal fahmi, dan pemahaman, sama dengan memutuskan jalan untuk mengambil pemahaman tentang itu kan, mengambil faidah dan mengambil pemahaman anil Qur'ani, dari Quran bil kuliyati, secara keseluruhan. Faqad arafta, maka sungguh telah tahu kamu, kaifa, hal bagaimana, sorofa, telah memalingkan siapa asyaitonu, syaiton, dawa iyal khalqi, yaitu mengajak, ya, mendorong makhluk, anil ulumil mahmudati, dari ilmu-ilmu yang terpuji, ilal matmumati, kepada ilmu yang tercela. Ini semua dilakukan setan. Harus tahu sampean ini bagaimana cara setan itu memalingkan dengan mengajak makhluk, ya, dari ilmu yang terpuji ilal matmumati, menuju ilmu yang tercela. Fakulu dzalika, maka adapun seluruhnya itu, ya, itu min talbisi ulama isu, yaitu berupa kesemerawutan, ya, talbisnya para ulama-ulama su, bidabdilil asami, dengan nama-nama yang nama-nama yang luhur, nama-nama yang tinggi. Jadi itu cara penipuan yang dilakukan oleh ulama su, dengan mengistilahkan hal-hal seperti tadi. Tasaharu diartikan istighfar, kan memang keren kan, keren istighfar itu, ya. Jadi diganti dengan makna-makna itu sebagai talbis, ya, itu sebagai talbis.
itu yang dilakukan ulama su ya dengan cara itu. Jadi menggunakan kata-kata yaitu indah, tapi sesungguhnya di situ adalah kata yang merusak. Contoh umpamanya zina atau seks diartikan samen leven, jadi menggunakan bahasa keren samen leven, padahal itu seks. Ada kata-kata porno kemudian didesain dengan kata-kata yang indah, satu misal. Ya kayak seperti itu. Ya. Fa ini tabata, maka jika kamu ikut, fa ini tabaat, maka jika ikut siapa haulai, mereka itu i'timadan alal ismil masyhur. Fa ini tabata, maka jika kamu ikut haulai kepada mereka, ada mereka ulama su, dengan memoles kata-kata indah itu tadi itu loh, ya, agar supaya menarik kepada orang. Jadi Fir'aun sudah tidak diartikan lagi itu sosok Fir'aun, tapi sudah diartikan Fir'aun itu yaitu apa? Diartikan Fir'aun itu kepada hati yang yaitu melampaui batas. Begitu juga tidak lagi mengartikan disuruh melemparkan apa tadi yaitu tongkat, tapi sudah diartikan bahwa lepaskan segala sesuatu yang selain Allah. Itu keren memang, ya. Nah, fa ini tabata, kalau kamu ikut haulai kepada ulama su, ya, talbisnya ulama su, penipuannya ulama su dengan cara mengganti nama-nama indah, nama-nama yang bagus itu tadi, i'timadan sebagai dasar alal ismil masyhuri, dengan nama yang terkenal min ghairi iltifati ma ila ma'urifa fil asil awal, tanpa min ghairi iltifat, tanpa memperhatikan ilama kepada sesuatu urifa yang sudah dikenal fi asil awali, di masa yang pertama dulu. Unta maka ada siapa engkau, kaman seperti orang syarofa, etolaba yang mencari, siapa man asyarofa, kemuliaan bil hikmati dengan hikmah, bitiba iman dengan mengikuti orang yusama yang dinamai orang itu hakiman hakim. Itu kalau sampai itu mengikuti mereka itu didasarkan atas istilah-istilah keren tadi, istilah keren tanpa memperhatikan itu sejarah akan nama di masa dulu. Istilah ini dibuat ya, seperti fikih itu sukunya bukan ilmu hukum. Fikih itu adalah pengetahuan tentang ilmu akhirat. Nah, kemudian sampai ikut berdasarkan atas nama min ghairi iltifatin, tanpa memperhatikan ilama kepada suatu urifah yang sangat dikenal fil asril awali, di masa yaitu dekade dulu para sahabat. Unta maka ada siapa engkau, kaman tolaba syarofa, seperti orang yang mencari kemuliaan bil hikmati, dengan hikmah, mencari kemuliaan dengan istilah hikmah, bitiba iman dengan mengikuti orang yusama yang disebut hakiman hakim. Sampai akhirnya ini mencari, ingin jadi hakim. Hakim itu begini-begini, padahal fa'ina ismal hakim, maka sesungguhnya nama hakim itu soro jadi yutlaku, dimutlakan. Padahal nama hakim itu telah ya dimutlakan, diucapkan alat tobib, bukan orang yang bijak hakim itu, tapi padahal hakim itu dipergunakan untuk menunjukkan seorang yang bernama tabib. Syair, penyair itu hakim dulu, wal munajjimi dan para ahli nujum fi hadal asri pada masa ini. Hakim ini hakim, tidak hakim yang dulu tidak dicek, keren toh dikira hakim dulu, padahal hakim yang sekarang itu maknanya adalah tabib, penyair, tukang tenung, ya. Wadzalika, adapun itu bil ghaflati, kesalahannya karena antabdilil alfadi, yaitu merubah, yaitu lafat-lafat.
Nah, ini nanti akan kita kaji kesalahan tentang merubah lafadz yang sesungguhnya lafadz-lafadz itu dibuat secara keren itu tujuannya adalah untuk mengelabui orang. Ya, hati-hati dengan istilah-istilah itu. Sufi satu misal. Nah, ini nanti akan kita jelaskan al-lafdzul khamis tentang yaitu nama ismul yaitu hakim itu apa. Nah, mudah-mudahan kajian ini jadi ilmu yang manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi